Tiffany dengan NIM 03223180 kelas B sore online dengan konsentrasi multimedia. Di sini saya nggak sendiri, bersama dengan teman saya yaitu Rina Herlina. Halo, aku dari kelas C. Terima kasih atas waktunya. Baru-baru ini ada laporan yang cukup mengejutkan mengenai tentang Gubernur Maluku Utara yang diduga menghabiskan 3 miliar rupiah untuk memesan wanita. Jadi bagaimana sih pendapat kamu mengenai berita ini? Jujur kaget sih ya. Apalagi setahu aku gubernur itu udah berumur, udah cukup di kayak umur 70 lebihan kan. Terus dia masih kayak gimana ya, pemesan wanita gitu ya. Apalagi itu kan hal yang tabu buat kita ya kan. Benar. Apalagi ya maksudnya itu hal yang gak senonoh buat dilakuin sama pihak pemerintah. Sebenarnya itu pro kontra sih, tapi makin kontranya di kasus yang ini tuh karena dia menggunakan uang negara, uang korupsi, makanya jadi makin kontra. Oke. Benar sih, asas praduga tak bersalah kan harus tetap dijunjung tinggi juga ya. Benar. Terus apakah ada langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menurut kamu gitu, Menurut untuk aku, kasus ini gitu? menurut aku harusnya dijerat banget sih. Apalagi sekarang tuh pemesanan wanita mau disadari atau enggak itu kayaknya lebih mudah. Makin tahun makin naik, makin tahun tuh kayak makin mudah aja buat pemesanan wanita. Harusnya pihak pemerintah juga lebih memperhatikan hal itu ya. Terus mungkin yang aku bisa ambil buat dihukumnya ya, buat ini berikan apa ya, sanksi sejerat-jeratnya gitu, biar pelaku yang lain juga ada rasa segan buat melakukan hal ini karena udah melihat jerah yang dilakukan oleh yang gimana ya? Jadi kayak orang tuh bakalan takut ngelakuin hal itu karena kita ngelihat ada nih yang udah ngelakuin dan dikasih sanksi seberat-beratnya, jadi kita takut buat ngelakuin. Nah menurut aku hukum yang harus kita lakuin tuh harus kayak gitu sih, biar gak ada lagi kasus yang kayak gini kedua kali, ketiga kali ataupun ke selanjutnya. Benar sih. Lalu apa sih yang menurut kamu juga berita ini tuh bisa mempengaruhi stabilitas pemerintahan juga nggak sih? Stabilitas pasti sih, apalagi yang ditangkap itu kan gubernur ya. Mau nggak mau itu kayak pemimpin, pasti mempengaruhi stabilitas sih menurut aku ya. Jadi begitu banyak ya stabilitas yang terutama jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah juga itu pasti ada ya. Ya, apalagi kalau itu maksudnya ke dampak kayak kepercayaan masyarakat kan. Kita tuh makin tahun tuh kayak makin berkurang aja kayaknya kepercayaan kita ke pemerintah. Apalagi sekarang setelah dengar kasus ini yang ya gubernurnya udah tua masih mesan wanita, mungkin kayaknya makin berkurang deh kepercayaan kita buat pemerintah itu gitu. Oke, berarti penting juga ya bagi kita gitu untuk bisa menangani isu ini gitu dengan serius dan terbuka supaya masyarakat bisa tetap mendapatkan informasi yang akurat. Setuju, karena kenapa kita perlu terbuka? Selain itu juga antisipasi, maksudnya kayak solusi kita biar percaya sama pemerintah adanya keterbukaan. Pemerintah bisa dapat kepercayaan kita lagi tuh kalau mereka berani terbuka sama kita. Sedangkan kalau kasus ini ditutup rapat-rapat, makin gak percaya lah masyarakat sama pemerintah. Tapi kalau mereka berani membelai, maksudnya kayak terbuka banget soal kasus ini, kayaknya sedikit masyarakat juga bisa buat percaya lagi. Jadi itu kayak solusinya juga sih buat pemerintah kalau pengen dapat kepercayaan lagi dari kita gitu kan. Oke. Kalau gitu apa sih pesan buat kamu untuk isu ini gitu? Pesan aku sih buat isu ini kayaknya gimana ya, makin bijak deh buat pemerintah gunain kekuasaan yang dia punya. Dia harus makin bijak buat gunain tuh ya, jadi sebaik-baiknya aja lah, jangan seenaknya gitu ya, karena dia punya kekuasaan, dia pesen cewek mana-mana pun itu kayaknya gak pantas banget buat dilakuin sama pemerintah ya. Jadi pesan aku kayaknya buat pemerintah tuh
makin baik-baik, jaga kepercayaan masyarakat, makin baik-baik juga gunain kekuasaan. Karena waktu mereka pemilihan dia tuh kan kayak ngasih visi misi yang bagus-bagus, tapi setelah dipilih mungkin jadi kayak kok melenceng. Jadi pesannya itu aja sih menurutku. Apalagi ini juga bagus buat apa sih, untuk kaum muda nggak cocok ya. Iya. Jadi memberikan hal-hal yang negatif gitu. Betul. Untuk kaum muda gitu. Terus tambah apalagi sekarang Gen Z tuh serba online, malah mungkin menurut aku mereka tuh jadi meme, jadi Meme bahan banget. jadi meme, jadi bahan omongan gitu. Omongannya. Iya kan, apalagi udah tua, udah Iya. kan, itu nggak senonoh, itu Udah nggak nggak muda pantas. lagi. Iya, itu nggak pantas buat dilakuin sama pemerintah. Oke. Baik, makasih banyak banget ya. Udah bantuin aku waktunya Oke. juga. Semoga situasi ini bisa kita atasi Iya. dengan baik. Semoga jadi pelajaran juga buat pemerintah. Mungkin itulah wawancara kami berdua. Mohon maaf apabila mengenai berita ini masih ada yang kurang atau mungkin kurang jelas atau apa gitu. Maaf juga ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.